Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 201. Apa yang kamu katakan? Ayo kita pergi bersama. Merasa tidak adil untuk kita. Liu Tao memandang Tang Yi seperti orang bodoh. Jika Tang Yi mengatakan lelucon, maka Liu Tao merasa bahwa ini adalah lelucon terbaik di dunia. Apakah wajah putih kecil ini bodoh? Dia pikir dia siapa? Reinkarnasi Dewa Perang. Ya, biarkan saudaramu masuk. Aku ingin menantang kalian semua sendirian. Kata Tang Yi ringan, seolah ini adalah hal yang sederhana. Oh, sekarang para kandidat di distrik utara telah jatuh ke titik seperti itu. Tidak keahlian, hanya omong kosong. Liu Tao mencibir dengan jijik. Sebenarnya dikatakan bahwa kita harus menantang kita semua sendirian. Apakah kamu gila? Hahaha. Apakah mungkin untuk memenangkan Brother Tao dan masih ingin menantang kita semua? Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Wah, tahukah kamu apa level Brother Tao itu, dan juga tahu level apa Brother Liu? Hanya karena kamu masih ingin menantang kita semua. Kita bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Hei, bujuk teman-temanmu, kurasa dia tampak gila. Apalagi yang harus dibujuk, dia tidak punya obat. Hahaha. Hahaha. Kelompok kandidat yang datang bersama Tao Ge mendengar Tang Yi berkata dia ingin menantang semua orang, dan kemudian mereka tertawa dan tertawa, tidak ada yang percaya bahwa Tang Yi akan memiliki kekuatan untuk menantang mereka semua. Beberapa kandidat juga meminta Mu Xianling dan yang lainnya membujuk Tang Yi agar Tang Yi tidak sebodoh itu. Namun, Mu Xianling dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi malah menatap mereka dengan mata bodoh yang sama. Ini membuat kelompok kandidat yang datang bersama dengan Frater Tao sangat tidak tahu. Saya merasa bahwa tidak hanya wajah putih kecil di topeng gas itu bodoh, tetapi semua orang yang datang dengan wajah putih kecil ini bodoh. Tentu saja, Mu Xianling dan yang lainnya berpikir dengan cara yang sama. Lagi pula, kedua belah pihak merasa bahwa satu sama lain seperti orang bodoh. Namun, siapapun yang bodoh, tahu itu setelah bermain. Kamu tidak percaya aku bisa menantang kalian semua? Tang Yi berkata perlahan kepada Liu Tao. Tentu saja aku tidak percaya. Kamu pikir kamu ini siapa? Liu Tao berkata dengan jijik, merasa bahwa Tang Yi tidak hanya bodoh, tetapi juga sombong. Oke, kalau begitu aku akan meyakinkanmu. Tang Yi berkata, melangkah keluar, keduanya terpisah 10 meter, tetapi Tang Yi segera datang di belakang Liu Tao, dan kemudian menamparkan kepala Liu Tao. Setelah syuting, sosoknya melintas lagi dan kembali ke posisi semula. Seluruh proses berjalan melalui awan dan air yang mengalir hanya membutuhkan satu napas untuk mencapai. Story continues below. Kamu. Liu Tao menyentuh dahi dengan tamparan di satu tangan, dan menunjuk Tang Yi dengan satu tangan, menahan untuk waktu yang lama tanpa mengatakan alasan. Apa yang aku percayai? Tang Yi tersenyum. Kamu, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu cepat, metode iblis apa yang kamu gunakan? Liu Tao berkata dengan tidak percaya. Dahinya ditampar, benar-benar bodoh. Menyentuh dahi merah, perasaan panas dari dahi mengatakan kepada Liu Tao bahwa ini bukan mimpi, tapi mimpi yang nyata. Dia hanya ditampar dahi oleh Tang Yi. Selain itu, pihak lain jelas tidak berusaha, tetapi hanya menggodanya untuk bermain. Jika ini kekuatannya, kepalanya mungkin hancur seperti semangka. Dari Tang Yi melangkah keluar untuk menamparkan kepala Liu Tao, proses ini terlalu cepat, Liu Tao tidak punya waktu untuk bereaksi, bahkan jika dia ingin bereaksi, dia tidak bisa menanggapi sama sekali. Terlalu cepat. Begitu mata Liu Tao tidak bisa mengikuti gerakan Tang Yi, dia hanya bisa melihat serangkaian hantu. Ini. Apakah ini kekuatan yang harus dimiliki? Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Tao telah ditakuti oleh tangan Tang Yi. Hanya, apa yang terjadi? Sepertinya aku melihat sosok yang lewat dan kemudian menamparkan saudara Tao. Visi seperti apa yang kamu miliki? Aku belum melihat apa-apa. Tidak hanya Liu Tao yang tercengang, tetapi bahkan para kandidat yang mengikuti Liu Tao pun tercengang. Apa-apaan? Apa yang baru saja terjadi?
Mereka hanya melihat Tang Yi melintas, dan kemudian muncul lagi, lalu Liu Tao mulai menyentuh dahi dan melotot, dan ada sepotong merah di dahi Liu Tao, dengan tulisan tangan besar yang tertera di. Mengapa tidak mungkin? Tentu saja, kamu juga bisa menganggapku sebagai setan, toh aku bisa melakukannya, kan? Sekarang aku bertanya padamu, apakah kamu masih berpikir aku tidak punya kekuatan untuk menantang kalian semua? Tang Yi terkekeh. Terkadang, Tang Yi tidak ingin memainkan peran sebagai babi dan harimau. Dia juga dengan jujur mengatakan kepada orang lain bahwa kekuatannya sangat kuat, tetapi yang lain tidak percaya. Beri dia wajah saja. Apakah ada cara? Sebelum Tang Yi tidak ingin melawan orang-orang ini, itu karena dia kehilangan identitas Tang Yi. Untungnya, dia juga seorang raja perang. Bagaimana dia bisa selalu menggertak beberapa roh perang, dan intimidasi juga seorang raja perang, tetapi orang-orang ini bersikeras datang bersama dan bertengkar dengannya. Tang Yi selalu merasa tidak nyaman, tidakkah kamu selalu merasa malu untuk tidak bertarung? Apa yang bisa dilakukan Tang Yi? Berpura-pura diam-diam. Story continues below. Liu Tao mendengus dingin, sangat tidak puas, dan merasa bahwa Tang Yi hanya menggunakan metode pekerjaan berikutnya untuk menembaknya, tetapi itu bukan keterampilan sejati Tang Yi. Selain itu, Liu Tao merasa bahwa dia tidak menembak, dan jika dia melakukannya, Tang Yi pasti tidak akan bisa menghentikannya. Karena itu, Liu Tao tidak menganggap Tang Yi lebih baik darinya. Kamu hanya cacing, tapi aku roh perang bintang 1. Aku mendapat tempat kelima di antara ribuan kandidat di kota kapak. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Dibandingkan denganku, kamu hanya cahaya kunang-kunang dan aku Hao Iwe. Bagaimana cahaya kunang-kunang bersaing dengan Hao Iwe? Kata Liu Tao dengan bangga. Dengan itu, dia juga menembak dan meraih Tang Yi dengan satu kaki. Tidak ada fase King Lian. Wow! 5 poin Liu Tao lampu merah, dan angin kencang juga menyapu, tampak ganas. Ah! Menghadapi tangkapan aneh ini, Tang Yi tidak peduli, mencibir, dan berdiri diam. Ketika Liu Tao menangkapnya, dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut, bahkan bukan seni bela diri, menggunakan. Tiba-tiba, tangkapan Liu Tao diambil oleh Tang Yi, dan tubuh Liu Tao terbang dengan kelembaman. Dengan teriakan, Liu Tao jatuh ke tanah. Segera setelah dia melihat ke atas, kotoran, memuntahkan darah. Tang Yi menambahkan begitu banyak atribut lengkap, ditambah basis budidaya panglima perang adalah. Seberapa kuat itu, bisakah Liu Tao membelinya? Pada saat ini, dia hanya meludahkan darah dan tidak ditembak mati. Tentu saja, itu juga karena Tang Yi memegang tangannya. Dia hanya menggunakan 1% dari kekuatan untuk tidak mencapai. Mustahil. Liu Tao duduk dan berkata dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Tang Yi begitu kuat. Kapan orang berbakat seperti itu muncul di distrik utara? Jika Tang Yi cepat sebelumnya, dan Liu Tao tertembak untuk menggunakan metode iblis, maka menahan seni bela diri Liu Tao pada saat ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Anda tahu, Liu Tao adalah roh perang bintang 1. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan seni bela diri dari pangkat yang lebih rendah. Chapter 202. Tunggul keras, semua orang berkumpul untuk menghadapinya. Liu Tao melirik Tang Yi, memikirkannya, dan akhirnya berkata pada Qian Xiaoliu dan yang lainnya di luar. Dan Liu Tao sendiri datang ke topeng gas transparan dan menyentuhnya, tiba-tiba, topeng gas menyala, dan kemudian di udara, muncul sosok yang samar dengan fitur tidak jelas. Story continues below. Nomor sementara 55.465 berlaku untuk bantuan pertempuran, apakah Anda setuju? Sosok samar-samar jelas di depannya, tetapi suaranya terdengar dari segala arah. Platform tantangan independen dapat memilih 1-1, 2-2, 3-3, dan bahkan banyak ke banyak. Begitu pembelajaran dimulai, orang lain tidak bisa masuk, dan hanya bisa menonton pertempuran di luar topeng gas. Anda harus mengajukan permohonan bantuan, lawan Anda menyetujui aplikasi bantuan Anda, kemudian orang luar dapat masuk. Ini juga merupakan mekanisme yang dibentuk untuk keadilan pembelajaran. Setuju. Tang Yi memilih untuk setuju tanpa berpikir, lalu tersenyum dan berkata kepada Liu Tao, itu benar.
Jika itu masalahnya, hanya memikirkannya, Anda tidak perlu menderita. Liu Tao berdiri dan mendengus dingin. Dia juga tidak punya cara untuk memanggil pembantu. Lagi pula, bahkan jika kamu bermain bodoh, kamu harus menyelesaikannya. Saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Tang Yi sendirian, dan tidak apa-apa bagi sekelompok orang untuk melawan Tang Yi, dan itu tidak memalukan. Jika dia gagal di sini, dia dipukuli dan bengkak oleh Tang Yi, maka dia malu. Jika itu menyebar, bagaimana mungkin dia, seorang jenius yang dikenal sebagai kandidat kelima di distrik Aksue Timur dan Yue Cheng, bertemu orang? Ini tidak bisa diterima oleh Liu Tao. Setidaknya saya sekarang memanggil pembantu dan memenangkan Tang Yi. Ketika ditanya, orang lain dapat mengatakan bahwa mereka menang. Bagaimana saya bisa menang? Siapa yang akan bertanya? Kakak Tao, kami datang. Setelah Tang Yi memilih untuk setuju, Qian Xiaoliu melewati topeng gas dan segera datang ke sisi Liu Tao. Dia datang bersamanya, dan ada 6 lainnya secara total. Dan keenam orang ini, yang semuanya berada di atas kekuatan divisi perang bintang 8, bahkan Qian Xiaoliu, juga merupakan roh perang bintang 1. Kekuatan seperti itu, di antara para kandidat, benar-benar tidak buruk, berkumpul, bahkan jika 4 kandidat jenius di East Axe distrik-distrik peringkat di depan Liu Tao, mereka tidak berani memprovokasi. 8-1, saya harus mengatakan bahwa itu tidak adil. Namun, ini diminta oleh Tang Yi, dan tidak ada yang akan mengatakan itu tidak adil. Nak, aku mengakui bahwa kekuatanmu baik, itu lebih baik daripada aku, tapi apakah kamu yakin kamu menginginkannya untuk kami? Wajah Liu Tao berubah lebih baik. Setelah Qian Xiaoliu dan yang lainnya memasuki topeng gas, dia penuh percaya diri. Tentu saja. Tang Yi berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak peduli dengan Liu Tao. Oke, karena itu masalahnya, maka kita dipersilakan. Saudara, lanjutkan dan ajar anak kecil ini yang tidak tahu apa-apa. Story continues below. Melihat bahwa Tang Yi tidak memiliki siapapun yang terlihat, Liu Tao segera merasa sangat tidak senang. Dengan lambaian tangannya, Qian Xiaoliu dan yang lainnya segera bergegas ke Tang Yi. Pertarungan ini secara resmi dimulai. Dan Qian Xiaoliu dan yang lainnya mendengar berita itu dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan mengikuti Liu Tao. Di stasiun tantangan otonom, tidak, harus dikatakan bahwa itu di istana pertempuran, dan tidak ada pembatasan penggunaan senjata. Karena arahan para murid di beberapa istana terutama terkait dengan senjata, jika mereka tidak diizinkan menggunakan senjata, itu sangat tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, di Palace of Fighting, terlepas dari apakah itu adalah stasiun tantangan independen atau aula pertempuran istana ke-8, senjata dapat digunakan, selama itu tidak membahayakan kehidupan lawan, senjata apapun dapat digunakan. Panjang dan pendek, tipis dan tebal, tidak terbatas. Menghadapi serbuan Liu Tao dan 8 orang lainnya, Tang Yixi tidak gugup. Pada saat ini, ia juga menoleh dan berkata kepada Mu Xianling, yang menyaksikan pertempuran di luar topeng gas, "Hamba Xianling, bagaimana Anda ingin saya mengajar mereka? Apakah Anda mengganggu tangan Anda? Atau apakah Anda mengganggu kaki Anda? Atau mungkin, apa?" Melihat Tang Yi memalingkan kepalanya untuk berbicara pada dirinya sendiri, Mu Xianling agak terpana untuk sementara waktu, dan kemudian hatinya tiba-tiba terasa manis, merasa bahwa keluhan yang baru saja dideritanya sepadan, dan kabutnya menghilang banyak dalam sekejap. Tang Yi akan membantu dirimu sendiri. Apakah Anda membantu diri Anda sendiri untuk mengajar geng-geng murid itu? Ini benar-benar hal yang aneh. Ini juga sangat menggerakkan Mu Xianling dan sangat senang di hatinya. Namun, wajah Mu Xianling tidak muncul, tetapi berpura-pura sangat acuh tak acuh, lalu semua orang menamparkan mereka 10 tamparan, ini dianggap sebagai harga inferioritas dan rasa tidak hormat pada wanita. Ini baik. Tang Yi mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Liu Tao dan yang lainnya yang bergegas masuk, mengungkapkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Senyum ini, jika Anda terbiasa dengan Tang Yi, Anda akan tahu bahwa artinya adalah kamu dalam masalah. Tembak kami 10 tamparan.
Dengan mengorbankan kata-kata yang tak terkatakan. Nah, kamu juga tidak bisa melihat dirimu sendiri. Liu Tao mendengar percakapan antara Tang Yi dan Mu Xianling, dan segera tersenyum dengan jijik. Haha, kakak Tao, aku dulu berpikir bahwa kamu cukup gila, tapi sekarang beberapa orang bahkan lebih gila dari kamu. Bukan hanya karena kamu memiliki kekuatan, dan itu sombong seperti ini. Tidak hanya kamu ingin satu untuk kami, tetapi juga mengatakan kamu ingin membuang kami 10 tamparan per orang, ini adalah lelucon paling lucu di dunia. Qian Xiaoliu juga mencibir. Story continues below. Kakak Tao, mari kita menetapkan tujuan. Bagaimana kalau semua orang meninju wajah anak itu dengan 10 pukulan? 10 pukulan tidak cukup, dan kemudian 10 pukulan, sampai dia berubah menjadi kepala babi. Ide bagus, aku setuju dengan ide ini. Xiao Qi, aku benar-benar memilikimu. Aku bisa memikirkannya. Hei, apa bagusnya menamparkan muka? Biar kukatakan, kita semua harus menginjaknya. Hanya menginjak satu kaki. Satu kaki di antara dua kaki sudah cukup, hahaha. Aku pergi, itu buruk, tapi aku suka itu. Hahaha. Hahaha. Para kandidat yang mengikuti Liu Tao melihat Tang Yi memandang rendah mereka, dan segera mencemooh Tang Yi. Semua orang menjadi lebih bangga. Dan Tang Yi mengerutkan kening segera setelah mendengar kata-kata mereka, dan berkata, baiklah, terima kasih atas proposal bagus Anda. Saya memutuskan, dan menurut proposal Anda, tambahkan satu kaki dengan dasar 10 tamparan per orang. Pepatah. Wow. Sosok Tang Yi bergerak secepat kilat. Oh, Sosoknya muncul di sisi ini untuk sementara waktu, dan di sisi lain untuk sementara waktu. Tampaknya ada bayangannya di antara para penonton, membuat mustahil bagi semua orang untuk mengetahui yang mana adalah tubuh yang sebenarnya. Dan momen berikutnya. Pap. Tang Yi langsung mendatangi seorang kandidat di distrik timur, ketika dia belum merespons, dia menamparkan dan menamparnya di masa lalu, memukul kandidat dengan bintang emas. 1 2 3 4 5 6 7 10. 10 tamparan, satu banyak, satu tidak banyak menghantam wajah kandidat. Setelah pertarungan Tang Yi, wajah kandidat telah membengkak menjadi kepala babi, dan dia tidak bisa melihat tampilan aslinya sama sekali. Namun, ini belum berakhir. Awalnya, jika para kandidat di distrik timur ini tidak mati, mereka tidak akan memiliki, namun, tetapi mereka memilih untuk mati, dengan mengatakan bahwa mereka harus menginjak tubuh bagian bawah Tang Yi. Ya, kali ini, Tang Yi menggunakan caranya sendiri untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri setelah memukul kandidat dengan 10 tamparan, ia segera menendangnya di selangkangannya. Chapter 203. Boom, sesuatu sepertinya busuk. Calon yang telah diinjak-injak di selangkangan oleh Tang Yi segera berteriak dan berguling-guling di tanah dengan tubuh bagian bawah tertutupi, dengan ekspresi sakit yang tidak normal. Semua pria melihat pemandangan ini dan segera menutupi selangkangan mereka dengan ekspresi ketakutan. Bahkan dalam penampilan topeng udara Tang Tang Miao, secara naluriah mengencangkan kakinya, tangan dekat dengan kaki, menghalangi bagian yang mematikan. Cerita bersambung di bawah ini. Dan kandidat yang diinjak-injak akar kehidupan meratap dengan sedih dan menyesalinya di dalam hatinya, berpikir bahwa mereka boleh mengunyah akar lidah, apa yang harus dikatakan tentang menginjak kaki orang lain. Namun, ini baru yang pertama. Sosok Tang Yi masih bergerak cepat, dan datang ke sisi kandidat kedua dengan tamparan, dan dia dengan cepat menamparnya dengan 10 tamparan, kemudian menginjak kakinya, dan kemudian pindah yang pertama setelah dua peserta tes menginjak ledakan, mereka pergi ke peserta tes ketiga. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, total 7 kandidat dari distrik timur ditampar dan diinjak oleh Tang Yi, yang semuanya menutupi selangkangan mereka di tanah dengan ratapan yang menyakitkan. Bahkan doglek pertama Liu Tao, Qian Xiaoliu, yang memiliki tingkat semangat perang bintang 1, juga ada di tim meratap ini, tidak ada yang bisa selamat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apakah mereka takut atau putus asa, mereka semua dihukum oleh Tang Yi. Dalam sekejap mata, satu-satunya kandidat di distrik timur yang bisa bertahan pada akhirnya adalah Liu Tao sendiri. Kamu.
Liu Tao menggertakkan giginya dan terlalu takut untuk berbicara. Dia takut, sangat takut. Tang Yi terlalu kuat, begitu kuat sehingga semua orang tidak bisa mendapatkan tamparan di tangannya. Dia ditampar dengan 10 tamparan dan diinjak. Pada saat yang sama, dia juga berteriak pada sekelompok kandidat buta yang baru saja membuat ide buruk. Jika Anda tidak menyebutkannya, bahkan jika Anda dipukuli saat ini, itu hanya akan menjadi tamparan di wajah, sekarang. Itu untuk memotong cucu. Apa aku? Jangan biarkan aku datang padaku. Karena teman-temanmu sudah seperti ini, kamu harus menemani mereka. Kalau tidak, bagaimana tidak adil? Kata Tang Yi ringan, lalu berjalan menuju Liu Tao, dan menunjukkan senyum lebar. Dan, senyum cemerlang, di mata Liu Tao ini seperti senyuman iblis, membuatnya lebih takut. Tidak, tidak, aku akui. Liu Tao memandang Tang Yi dengan ngeri dan ingin mengakui kekalahannya. Selama dia mengaku, dia bisa dikeluarkan dari topeng gas, dan Tang Yi tidak bisa lagi menyerangnya. Ini adalah aturan Shifu. Ketika topeng udara keluar, itu dianggap sebagai akhir dari diskusi. Jika Anda terus menyerang, Tang Yi juga akan dihukum berat oleh Shifu. Tapi, Liu Tao hanya mengucapkan sepatah kata, Tang Yi bergerak lebih cepat dari yang dia katakan, dan segera datang ke sisi Liu Tao. Dia menamparkan wajah Liu Tao dan membuat Liu Tao ingin melanjutkan. Dia tercekik di perutnya. Pap pap pap. 10 tamparan secara akurat dilemparkan ke wajah Liu Tao, mengubahnya menjadi kepala babi besar seperti kandidat distrik timur lainnya. Segera. Oh. Tidak mengherankan, Tang Yi juga mengalami tendangan dari tubuh bagian bawahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Proses ini sangat cepat, di mana Liu Tao ingin melawan dan tidak bisa melakukannya, jadi dia kehilangan penggantinya. Semua 8 orang di distrik timur jatuh ke tanah. Pada saat ini, sosok dengan fitur wajah yang tidak jelas muncul kembali dan berkata, pada akhir pertempuran, total 8 orang termasuk nomor sementara 55.465 kehilangan kekuatan tempur mereka, angka sementara 59.416 menang, dan kompetisi dihentikan. Berdengung. Dengan suara lembut, cahaya di dalam tudung udara menyala, apakah Liu Tao dan yang lainnya berbaring di tanah, atau Tang Yi, dikelilingi oleh cahaya ini, dan kemudian, mereka dikirim keluar dari penutup udara. Stasiun tantangan otonom ini sangat maju, sangat nyaman. Ketika dia keluar dari topeng gas, Tang Yi melirik topeng gas itu, berseru, dan kemudian menoleh dan berkata kepada Mu Xianling dan yang lainnya, ayo pergi ke Aula Arloji dan Eight Palace Deer Hall. Setelah mengalami platform tantangan otonom, Tang Yi segera menantikan Balai Observatorium Istana Jiugong dan Balai Rusa Istana ke-8. Namun, Liu Tao dan yang lainnya di tanah, Tang Yili mengabaikannya. Dalam pandangannya, orang-orang ini hanyalah eksperimen baginya untuk mengalami platform tantangan otonom. Setelah mendengar ini, Mu Xianling dan yang lain mengangguk, dan kemudian meninggalkan ruangan platform tantangan otonom dengan Tang Yi. Tiba-tiba, Liu Tao dan yang lainnya masih menangis kesakitan di ruangan. Keluar dari lorong, penatua yang menghentikan Tang Yi dan yang lainnya datang dan melihat Tang Yi berjalan di depan semua orang. Kemudian dia berkata kepada Tang Yi, "Hah, saudaraku, bagaimana kamu keluar begitu cepat? Diskusi selesai, dan mengapa hanya beberapa dari kalian yang keluar? Ada berapa?" "Oh, mereka mungkin harus belajar lebih banyak dan memoles keterampilan bertarung mereka, dan kita perlu mengunjungi tempat lain, jadi kita keluar lebih awal." Tang Yi berkata sambil tersenyum. Dia tidak memberi tahu penatua, orang-orang itu, yang terbaring di tanah saat ini, menutupi selangkangan mereka. "Baiklah, kemana lagi kamu ingin mengunjungi?" Sang penatua mengangguk dan kemudian bertanya pada Tang Yi. "Murid-murid ingin pergi ke Aula ke-8 Istana Luzan dan Aula Guanbang." Tang Yi Dao. Aula Rusa Istana ke-8 dan Aula Observasi berada di lorong kedua. Kata sang penatua, menunjuk ke bagian tengah, dan kemudian berkata, dari lorong ini, aula utama di sebelah kiri adalah aula Istana Rusa ke-8, aula yang lebih kecil di sebelah kanan adalah aula observasi. Terima kasih penatua ini untuk arahannya,
aku tidak tahu bagaimana memanggil penatua ini. Tang Yi melengkungkan tangannya dan bertanya dengan rasa terima kasih. Tang Yi akan bergabung dengan istana di masa depan, jadi beberapa tetua di istana jika Anda bisa, dan manajemen senior, jika Anda bisa, cobalah untuk mengenal mereka. Tidak apa-apa, kamu bisa memanggilku Penatua Fang. Setiap tahun giliran kita untuk menghadiri ujian masuk ke istana. Ketika kandidat baru datang berkunjung, aku akan menunjukkan jalan pada para kandidat, dan ini juga sangat hidup. Aku telah lama saya belum pernah melihat Diangong begitu populer, ingat kapan terakhir kali, sudah 8 tahun sejak sekarang. Penatua Fang berkata dengan emosi. Cerita bersambung di bawah ini. Dalam ujian masuk, 8 istana pemerintah asing akan digelar secara bergantian. Tahun ini adalah Istana Kering, tahun depan adalah Istana Kan, tahun berikutnya adalah Istana Gen, dan seterusnya. Rumah mana yang akan diadakan, para calon harus pergi ke rumah mana, dan kecuali rumah itu, tidak boleh keluar sesuka hati, yang juga merupakan peraturan Sifu selama bertahun-tahun. Diangong berada di bagian bawah rumah ke-8 di rumah luar. Sejalan dengan itu, akan ada lebih sedikit murid. Inilah sebabnya mengapa Tang Yi dan yang lainnya telah berkeliaran di Digong begitu lama. Kecuali untuk Moran, mereka jarang melihat murid Diangong. Jika ini diadakan di istana-istana lain di kota-kota lain, para murid Sifu akan bertemu. Tentu saja, Diangong mengadakan ujian masuk tahun ini karena anggapan sebelumnya bahwa jumlah murid yang bergabung dengan Diangong tahun ini akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula, hal pertama yang dihubungi semua orang adalah Diangong, dan mereka hanya dapat mencapai Diangong. 8 rumah prefektur lainnya tidak dikenal. Penatua Fang tidak perlu mengeluh, istana akan menjadi lebih baik dan lebih baik, aku janji. Tang Yi berkata dengan percaya diri. Haha. Penatua Fang melirik Tang Yi dan tidak menjawab, tetapi dia menambahkan 1 poin untuk kebaikan Tang Yi. Sambil berjabatan tangan, Penatua Fang berkata, oke, tunggu sampai Anda lulus ujian masuk, mari kita bicarakan ini. Cepat dan rasakan keajaiban Balai 8 Istana Rusa, mungkin Anda tidak akan memilikinya setelah melihat kekuatan orang lain sangat percaya diri. Chapter 204. Baik. Tang Yi tidak bisa disangkal. Dia tidak akan menjelaskan kepada Penatua Fang. Kepercayaan dirinya berasal dari kekuatannya yang kuat. Beberapa hal tidak perlu penjelasan. Semua orang akan tahu nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Fang, Tang Yi memimpin kerumunan ke lorong. Menurut Penatua Fang, berjalan melewati lorong, aula di sebelah kiri adalah aula pertempuran rusa dari 8 istana, dan aula yang lebih kecil di sebelah kanan adalah aula observasi. Tang Yi pertama-tama membawa kerumunan ke ruang menonton. Aula observasi dikatakan sebagai aula, sebenarnya lebarnya juga 100 meter, tidak terlalu banyak dibandingkan dengan aula di tempat lain, tetapi aula di West House terlalu besar dan megah, sehingga skala aula observasi disebut sebagai aula. Memasuki aula penglihatan juga seperti yang dijelaskan oleh Wang Bier, tidak ada apa-apa di seluruh aula kecuali tirai cahaya di dinding, tampak kosong, seperti sebuah kotak kecil. Tentu saja, pada saat ini, itu karena sudah ada puluhan orang di aula penglihatan, mengisi beberapa posisi, jika tidak maka akan tampak lebih kosong. Di antara lusinan orang, beberapa adalah murid Sifu Digong, dan lebih banyak lagi kandidat untuk ujian masuk ini. Dari sini juga terlihat bahwa murid-murid istana Sifu Dui sedikit, dan hanya ada beberapa orang yang dapat bertemu secara tidak sengaja. Cerita bersambung di bawah ini. Saudara Tang Yi, ini adalah aula observasi. Tirai tipis di sana adalah peringkat para murid dari 8 istana pemerintah luar. Wang Bier memperkenalkan Tang Yi. Yah, mari kita lihat. Tang Yi mengangguk dan memimpin kerumunan ke tirai cahaya, memeriksanya dengan cermat. Saya melihat ribuan pesan ditampilkan di tirai cahaya. Posisi pertama, Qiangong, Chu Mingyue, 273 menang, 0 kekalahan, skor 15.660. Posisi kedua, Qiangong, Chunan, 356 kemenangan, 1 kekalahan, skor 13.113.
Tempat ketiga, Qiangong, Leling, 466 menang dan 1 kalah, dengan skor 13.112. Tempat keempat, meninggalkan istana, Xiang Moyang, 404 kemenangan, 1 kekalahan, skor 13.111. Tempat kelima, Istana Gen, Mu Yuchen. Tempat keenam, meninggalkan istana. Tempat ke-3000, melawan Palace, Churanli, 989 menang, 206 kekalahan, skor 10.131. 3.000 pesan ditampilkan di tirai tipis, dan sepertinya daftar peringkat hanya memasukkan 3.000 murid terkuat di rumah ke-8 dari pemerintahan luar. Dalam peringkat ini, tidak hanya nama murid, dari rumah mana mereka berasal, tetapi juga jumlah kemenangan, kerugian, skor, dan informasi komprehensif lainnya ditandai. Ini sangat lengkap. Setelah semua orang melihat informasi di tirai cahaya, Wang Bier membuka sisi dan berkata, peringkat para murid dari 8 istana pemerintah luar akan diberi peringkat sesuai dengan skor. Semakin tinggi skor, semakin tinggi posisi, dan penilaian skor didasarkan pada kemenangan, kinerja pertarungan yang sebenarnya dan tingkat murid ditentukan secara komprehensif. Tentu saja, meskipun skor didasarkan pada kekuatan, tetapi skor tidak berarti segalanya. Kadang-kadang seorang murid dengan skor rendah masih bisa mengalahkan murid dengan skor yang lebih tinggi dan kuda hitam muncul. Namun, situasi ini jarang terjadi dan hanya murid yang menerobos situasi ini terjadi hanya ketika tantangan diluncurkan kembali, atau ketika kekuatan yang kuat tiba-tiba pecah ketika dimainkan di tempat. Lagi pula, sistem penilaian Sifu cukup sempurna dan perhitungannya cukup akurat. Selama tidak ada kecelakaan, murid berperingkat tinggi masih mendominasi. Selain itu, 1000 poin adalah daerah aliran sungai. Jika 1000 poin lebih tinggi, itu akan menjadi celah yang tidak dapat diatasi, dan kekuatannya sangat berbeda. Sama seperti tempat kedua sekarang, skornya adalah 1113 poin, sedangkan tempat pertama skor 15.660 poin, dan kesenjangan antara keduanya adalah 2.547 poin. Bahkan jika tempat kedua sangat sempurna di tempat, seni bela diri digunakan secara ekstrim dan sarana abis. Dia tidak bisa memenangkan tempat pertama. Kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar. Sebaliknya, tempat kedua ini akan terancam oleh tempat ketiga dan keempat. Karena dua yang terakhir hanya 1 atau 2 poin lebih sedikit darinya, dan kekuatannya adalah antara Bozong dan Zong. Dan jika kamu mengalahkan seorang murid yang ada di depanmu, maka nilainya akan digantikan olehmu, dan itu akan menjadi beberapa ratus poin lebih tinggi. Misalnya, sekarang tempat kedua adalah 13.113 poin. Jika dia mengalahkan tempat pertama, kemudian skornya akan melebihi 15.660 poin, menggantikan tempat pertama, dan tempat pertama semula akan tergelincir ke tempat kedua, poin tetap tidak berubah, atau 15.660 poin. Tentu saja, situasi ini tidak boleh muncul. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Bier, Tang Yi melihat papan di depannya dan menemukan itu sangat menarik. Dia mengangkatnya dengan penuh minat dan melihat bahwa dia menoleh ke Wang Bier dan bertanya, Bier, aku bertanya padamu, kandidat kami dapat apakah kamu pergi ke balai pertempuran Hachinomiya untuk belajar? Jika demikian, bisakah kita skor di peringkat dan kemudian peringkat? Tentu saja, selama kamu telah menerima kuota sementara, kamu dapat belajar dari para murid rumah asing Sifu di 8 istana rusa istana. Tapi, jika kamu ingin masuk peringkat, kamu harus mencetak lebih dari 3.000 murid, setelah semua papan peringkat hanya menunjukkan 3.000 murid teratas di pemerintahan asing, Wang Bier menjawab. Jadi, aku akan berpartisipasi. Berapa banyak yang bisa kamu katakan? Tanya Tang Yi sambil tersenyum. Ini, dengan kekuatan Brother Tang Yi, itu benar-benar cukup untuk memasuki rumah dalam, jadi tidak ada murid dari rumah luar yang harus menjadi lawan saudara Tang Yi. Bukan masalah untuk mendapat peringkat pertama, tapi... Setengah dari ekspresi Wang Bier sangat aneh, dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya sebentar, lalu menoleh untuk melihat Tang Yi. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tapi apa? Apa yang salah denganmu, Bier? Apakah ada sesuatu di wajahku?
Tang Yi memandang Wang Bier dengan curiga, dan kemudian menyentuh wajahnya dengan tangannya untuk melihat apakah ada kotoran di wajahnya. Kalau tidak, mengapa Wang Bier tersenyum begitu bahagia? Tidak, aku hanya ingin tahu. Saudara Tang Yi hanyalah seorang kandidat. Kamu tidak lulus ujian masuk dan memperoleh status sebagai murid Sifu. Jadi, jika kamu ikut serta dalam kontes Balai Rusa Istana ke-8 dan masukkan peringkat, jadi apa yang akan ditampilkan pada peringkat? Kuota sementara adalah 59.416. Haha, jika ini ditampilkan pada peringkat, apa yang akan ekspresi para murid di Gedung Barat, dan tuan dan tetua dari istana-istana rumah luar, apa yang akan terjadi ungkapannya? Situasi seperti apa ini nanti? Tidak, itu hanya imajinasi, saya pikir itu lucu. Wang Bier berkata, semakin banyak tawa semakin bahagia. Ah, ternyata kamu menertawakan ini, kupikir ada sesuatu yang kotor di wajahku. Tang Yiwen berkata, memahaminya, lalu tersenyum dan berkata, kamu mengatakan ini, aku merasa lebih menarik. Tapi jika identitas sementara saya muncul di papan peringkat, akankah pejabat senior Sifu mengetahui identitas saya yang sebenarnya? Jika diketahui, itu tidak akan menyenangkan. Tenang, tidak. Identitas sementara adalah nama kode sementara, dan tidak ada informasi tentang saudaramu Tang Yi. Mereka tidak bisa tahu siapa kamu, Wang Bier menjelaskan. Itu bagus, maka aku akan pergi ke Eight Palace of Deer Battle untuk melihat apakah nomor sementara saya dapat muncul di leaderboard. Mendengar penjelasan Wang Bier, Tang Yi merasa lega. Lagi pula, dia masih harus mengikuti ujian masuk untuk membantu anak-anak keluarga Tang dan para kandidat dari distrik utara untuk memasuki rumah barat. Chapter 205. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Bier, tidak hanya Tang Yi menjadi tertarik, tetapi bahkan Mu Xianling, Tang Piaomiao dan yang lainnya semua menunjukkan minat besar pada Balai Pertempuran Rusa Istana 8 dan papan peringkat. Kelompok ini siap untuk pergi ke Hall Deer Palace ke-8 dan mengalami keajaiban bisa bermain melawan murid-murid Istana ke-8 di satu tempat. Pada saat ini, ada beberapa seruan dan kegembiraan dari para kandidat. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Ya ampun. Lihat, ini tidak akan, bukankah itu kandidat kita kali ini? Sungguh menakjubkan. Tampaknya kali ini kita benar-benar keluar dengan jenius luar biasa dan benar-benar berhasil mencapai 3.000 papan peringkat teratas. Saya juga melihat bahwa nomor sementara adalah 59.886, 2.995, tetapi hanya kode sementara yang ditampilkan di sana. Apakah Anda tahu siapa orang ini? Nomor sementara juga dapat berada di papan peringkat, yang benar-benar luar biasa. Tentu saja aku tahu. Itu adalah kandidat bernama Yu Fuli di distrik timur. Dia sudah menjadi kekuatan roh perang bintang 7 dan sangat kuat. Dikatakan sebagai jenius muda yang paling menonjol dalam 100 tahun. Bagaimana kamu tahu itu dia? Ketika dia menerima nomor sementara, aku melirik diam-diam dan melihat nomor sementara di lengannya. Ternyata dia bahkan belum memasuki Sifu. Dia hanya memiliki kekuatan roh perang bintang 7 berdasarkan menjadi kandidat. Sekarang dia telah memasuki 3.000 teratas dari peringkat pemerintah asing. Tampaknya kita dan dia tidak berada di level yang sama. Hei, bakat tidak sebagus orang. Pada usia yang sama, orang lain telah menembus roh perang, dan bahkan mulai bergerak maju ke arah Raja Perang, dan kami, hanya divisi perang, ketika harus menembus roh perang, ini masih belum diketahui. Para kandidat ini menghela nafas sambil berdiskusi. Yu Yunli, jenius remaja, 2995. Haha, menarik. Tang Yiwen mengatakan bahwa dia melihat papan peringkat, dan ternyata dia berada di urutan kelima dari belakang dan menemukan nomor sementara. Tampaknya kualitas kandidat tahun ini benar-benar bagus, jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bahkan selain saudara Tang Yi, ada orang yang bisa masuk ke 3.000 teratas dari peringkat pemerintah asing, kata Wang Bier dengan emosi. Ada orang di luar, ada hari di luar, ada beberapa jenius besar setelah beberapa waktu, ini bukan hal yang aneh, Tang Yi tertawa. Iya, seperti kakak Tang Yi, kamu adalah keberadaan paling luar biasa yang pernah saya lihat, dan kata yang bagus hampir tidak lagi digunakan untuk menggambarkan kakakmu Tang Yi.
Wang Bier menatap Tang Yi dengan mata besar, tampak sangat menyembah. Yang lain setuju dengan kata-kata Wang Bier. Tang Yi tidak lagi dapat digambarkan sebagai sangat baik, dan lebih tepat untuk menggunakan roh jahat. Siapa yang pernah melihat kandidat yang bisa mengalahkan Warlord? Bisakah Anda membunuh panglima perang yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu tembakan? Tidak ada yang melihatnya. Dan Wang Bier melihat mereka. Pria itu adalah Tang Yi. Meskipun setuju dengan kata-kata Wang Bier, Mu Xianling mengerutkan kening, berpikir bahwa kata-kata Wang Bier agak terlalu ambigu, hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Cerita bersambung di bawah ini. Bier, ini tentang orang lain, mengapa kamu tiba-tiba memuji aku? Meskipun aku akan sangat senang untuk memuji aku, tapi, aku juga akan bangga. Tang Yi tertawa. Tentu saja, Tang Yi tidak berpikir dia jenius, tetapi dia beruntung mendapatkan sistem God of War. Jika tidak ada sistem God of War, dia masih otaku yang tidak berharga. Hanya membuatmu bangga, kata Wang Bier. Haha. Tang Yi tersenyum sesaat, dan tidak berbicara dengan Wang Bier lagi, karena Mu Xianling menatap tajam matanya yang besar dan menatap mereka dengan tidak puas. Jika dia melanjutkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dengan cepat memalingkan matanya ke tempat lain, dan pada saat ini, Tang Yi tiba-tiba melihat bahwa angka sementara 59.886 pada peringkat sebenarnya naik 1, mencapai 2.994. Hanya dalam beberapa saat, peringkat kekuatannya telah meningkat lagi. Kandidat bernama Yu Yunli ini belum memasuki Sifu, dan kekuatannya dapat diperingkatkan di antara 3.000 murid teratas pemerintah asing Sifu, dan juga dapat sedikit meningkat, tampak bahwa bakatnya memang bagus. Menit. Namun, Yu Yuli belum bisa meletakkannya di mata Tang Yi, lagi pula, Tang Yi dan dia tidak berada di level yang sama, tujuan Tang Yi tidak kurang dari 3.000, tetapi yang pertama. Untuk melakukannya, jadilah yang pertama. Melihat bahwa nomor sementara benar-benar dapat muncul di papan peringkat, Tang Yi melihat ke depan ke balai pertempuran rusa Istana 8, tetapi pada saat ini ia tidak buru-buru pergi, tetapi tinggal sebentar, dan ingin mendengarkan orang lain lagi. Beberapa komentar. Dari pesan gosip ini, saya mungkin juga mendengar sesuatu yang menarik, seperti Yu Yunli tadi. Hei, di usia ini, dan sebagai kandidat, dia benar-benar masuk 3.000 teratas pemerintah asing. Prestasi masa depannya tidak terbatas, tetapi sangat disayangkan bahwa anak-anak jenius seperti itu tidak akan datang ke istana kita. Ya, kita tidak lagi bisa melakukannya, dan sekarang bahkan tidak ada satupun dari murid kita di 1.000 peringkat teratas. Hei, salahkan kekuatan mental sialan ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Jangan berkecil hati. Apakah saudara Moran telah membuat terobosan lain? Mereka sudah memasuki 2.000, dan sekarang 1.566. Kita masih bagus di istana. Saudari Ye Feihan juga telah membuat kemajuan, dan sekarang ini 1.050, yaitu dalam 1.000, yang akan cepat atau lambat. Ya, jangan terlalu berkecil hati. Meskipun kekuatan spiritual sulit untuk dipupuk, tetapi begitu berhasil, kita pasti akan terbang ke atas dan menjadi orang yang kuat yang mengagumi dunia. Baiklah, semuanya, ayolah, akan ada hari ini. Pembicara ini adalah murid Istana Dui. Tidak sulit bagi Tang Yi untuk membayangkan dari dialog ini bahwa situasi saat ini di Diao jelas tidak optimis. Tidak ada yang namanya murid yang bisa berperingkat dalam 1.000. Dalam 1.000, ketujuh rumah lainnya ditempati. Karakter menyedihkan macam apa ini? Kekuatan mental itu hebat, tetapi juga mencerminkan betapa sulitnya untuk berlatih. Kekuatannya jauh lebih buruk daripada istana lainnya. Saat sekelompok murid berbakat bergabung dengan Sifu, kerugian ini harus menjadi semakin jelas. Pada saat itu, belum lagi kurang dari 1.000, bahkan jika jumlahnya kurang dari 2.000, mungkin tidak ada tempat bagi murid istana. Tapi, suasana latihan para murid di Dugong masih sangat bagus. Begitu seseorang berkecil hati, orang lain akan melompat keluar dan memberikan dorongan semangat, yaitu, untuk melengkapi sup ayam jiwa. Suasana seperti itu, jika Anda bertahan, pasti akan mencapai kesuksesan.
Ini juga membuat kebaikan Tang Yi dengan Diao semakin meningkat. Selain itu, Tang Yi juga memahami banyak hal yang Moran tidak setuju sebelumnya. Setelah itu, ia berada dalam kondisi penindasan jangka panjang. Biasanya, ia harus ditekan dan diejek oleh para murid di istana lain. Tentu saja, ia harus meledak, dan tembakan impulsif normal. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.